Ketua Masalah Darussalam beserta segenap seluruh pengurus dan jajaran, mudah-mudahan semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Komandan Laskar Asmaul Husna Kakanda Haji Muhammadiyah Reza beserta segenap seluruh laskar dan bikar Maghriban Majelis Asmaul Husna yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah salat maghrib dan isya Musalla Darussalam yang insyaallah semuanya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Disyukur alhamdulillah pada malam hari ini saya sampai di musalla ini atas izin Allah, walaupun agak telat. Benernya tidak telat tadi, cuma anak buah ini Google Map-nya lagi rusak. Mungkin pulsanya habis kali komandan, ya. Jadi kelewatan lorong muter lagi ke pasar ujung sana, ya. Sampai lagi ke sini alhamdulillah. Tapi yang penting insyaallah selamat sampai di sini alhamdulillah. Itulah qadarullah namanya. Kehendak kita sudah pas, rupanya rencana Allah berbeda. Bapak-bapak, ibu-ibu yang insyaallah dimuliakan oleh Allah. Jadi pas saya sudah sholat maghrib tadi di luar sama kawan-kawan yang telat bareng saya tadi, dan mungkin ibu-ibu, bapak-bapak tadi melihat saya sholat maghrib lagi tadi. Jadi jangan sampai ada pertanyaan terganjal, langsung saya jawab saja. Saya 10 hari sakit Bapak Ibu. Ini bikar maghriban pertama kali setelah saya sakit. Jadi kami istirahat kurang lebih 2 kali pertemuan karena saya terbaring di rumah sakit. Tapi bukan COVID, ibu takut kalau nak nutup-nutup hidung. Saya bukan sakit COVID, saya kelelahan, kecapean, sehingga kemudian daya tahan tubuh saya menurun. Saya tidak bisa makan selama 10 hari. Jadi saya selama 10 hari diempus, Pak. Dalam kondisi diempus ini saya merasa sholat saya tidak sempurna. Karena wuduknya saya bertayamum, kan tidak bisa tegak dari tempat tidur saya. Jadi saya itu sakit lambung karena kecapean, larinya kepala, vertigo dia. Sehingga saya baru keluar rumah sakit hari Rabu sore kemarin. Jadi saya harus mengqadha salat saya selama 10 hari ke depan. Jadi mulai dari hari Rabu ketemu Rabu ini baru 7 hari. Jadi sampai 3 hari lagi saya terus mengqadha salat saya. Mengapa Ustaz mengqadha salat? Awalu ma yuwasabu abdul yaumul qiyamati as-salat. Wa inna sunna kullu wa in fasadat sayru kullu. Amal ibadah kita ini yang pertama kali dihisap oleh Allah ini salat, Pak. Kata Rasul, kalau salatnya bagus, baguslah seluruh amal ibadah yang lain. Kalau salatnya rusak, rusaklah segala amal ibadah yang lain. Makanya yang membedakan umat muslim dengan orang kafir ini di salat ini, Pak. Orang-orang non muslim tidak ada salatnya. Jadi kalau orang bertanya misalnya, Ustaz, jadi orang non muslim ini kalau dia sedekah percuma baik Ustaz. Kalau dia berbuat baik percuma baik Ustaz. Ngapa? Jelas hadisnya sahih, Pak. Kalau rusak salatnya, rusak seluruh amal ibadah yang lain. Kalau bahasa aku, kalau kamu tak semayang, nak sedekah percuma baik, nak beramal soleh percuma baik. Kalau tidak semayang masih neraka itulah ngentaknya. Ngapa bisa macam itu Ustaz? Berarti Tuhan ini tidak adil. Kan ada kan orang yang galak nanya macam itu. Sekarang ana jawab. Bapak ibu kuliah atau bapak ibu sekolah, tidak naftar, melok baik. Wong masuk kelas, wong belajar ibu melok belajar, wong nulis ibu melok nulis, ya tak? Waktu ujian wong ibu melok ujian, waktu kelulusan wong lulus, ibu lulus tak? Ngapo tidak lulus? Tidak naftar, berarti kejamnya sekolahan itu. Ibu lah belajar, ibu lah melok nulis, ibu lah melok ujian. Ngapo tidak dinaik ke? Tidak naftar. Jadi kalau ada orang ngomong macam itu, itulah jawabannya. Berarti Allah ni kejamnya, Allah tidak kejam. Kita tidak naftar. Naftarnya itu pakai solat itu. Ibu-ibu perhatikan. Waktu perintah puasa. Oh ya, alangkah banyaknya ini apa dia nak minum ini. Kuning, hijau, abang, laju. Ini luar biasa masalahnya Pak ini. Oh susu hangat tahu ni nomor nak sembuh ni baca ini. Minyak susu ya. Nah, ini semangat kalau ceramah macam ini, jengok macam ini.
masih nyisok ke batuk, Bu. Dah 3 hari tak sembuh-sembuh. Jadi Allah kejam dong. Allah tidak kejam. Naftarnya tu di salat. Coba ibu perhatikan. Waktu perintah puasa, malaikat Jibril turun Pak, Bu, bawa firman sampai ke dengan Rasulullah. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum. Perintah puasa. Perintah berzakat, malaikat Jibril turun, aqimis shalah wa ita'iz zakat. Dirikan salat, perintahkan zakat. Disampaikan perintah berzakat lewat malaikat Jibril. Okay? Jadi dibawa perantara malaikat Jibril disampaikan dengan Rasulullah. Jadi mangkonya ibu bapak kalau kamu nyual rumah pun nak nyual tanah, jangan ditulis-tulis tanah ini dijual tanpa perantara. Ada kan orang galak nulis macam itu kan? Itu sombong. Allah baik pakai perantara malaikat Jibril nurun ke wahyu. Kamu nak jual rumah tak galak pakai perantara? Itu sombong namanya, ketabasa. Mungkin ada rezeki kita lewat wong, biarkanlah dah. Ada pak kadang kita berjual dak katik laku-laku wong nawak kenyo. Laku. Rupanya ada rezeki kita ni lewat wong ini. Sudah rumah ini dijual. Mak itu baik. Kalau ada yang pacak nyual kenyo lajulah. Mbeklah kau 2,5%. Tukang ulo namanya. Cuma tukang ulo ni payah galak melit nerajang ulo, itu yang jadi masalah. Besarlah dia boleh dari kita laju. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah, perintah zakat, perintah puasa, perintah sedekah, perintah berhaji, itu seluruhnya malaikat Jibril turun ke bawah, bawa firman dari Allah sampai ke sama Rasulullah. Tapi coba Bapak Ibu perhatikan perintah solat. Ini kan bulan depan, masuk Rajab. Itu kan ada satu perintah solat di bulan Rajab ini, bulan Isra Mi'raj kalau orang nyebutnya. Tanggal berapa, Bu? Tanggal berapa, Pak, Isra Mi'raj? Akibat kelamaan tak sekolah ni, lalu lupa dengan kalender ni. 27 Rajab. Peristiwa Isra wal Mi'raj. Perhatikan perintah solat. Malaikat Jibril turun ke bawah, Rasulullah dijemput, dibawa ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi di arasnya Allah. Allah nak ngomong langsung dengan Rasulullah. Sampai di langit ketujuh, kalau anak ceramah Isra Mi'raj itu sampai 2 jam, Bu, kadang. Paling tidak sejam, paling tidak berepisode, biasa kan direkam sama kawan-kawan. Kenapa? Saya menceritakan banyak babnya. Ceritakan tentang Rasul naik dari dijemput malaikat Jibril, dibawa ke langit ke-1 sampai ke langit ke-7, Bu. Sampai di langit ke-7, malaikat Jibril ngomong, "Istamir ya Muhammad." Naiklah kau ya Muhammad, aku nunggu di sini, Pak. Makanya di dalam surah An-Najm dikabarkan Allah dengan Rasulullah itu jaraknya lebih dekat dari busur mata anak panah. Kenapa? Karena malaikat Jibril pun tidak naik ke pucuk. Sampai di langit ke-7, malaikat Jibril berkata, "Istamir ya Muhammad." Naiklah engkau ya Muhammad. Ngapa? Aku tak kuat. Malaikat Jibril lagi tak kuat. Naiklah Rasul dari langit ke-7, namanya Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha itu tempat yang paling tinggi. Di situ Rasulullah bertemu dengan Allah, menerima perintah solat. Malaikat Jibril cuma ngajar kena baik. Tapi perintah solat Allah langsung pengen sampai ke dengan Rasulullah tanpa perantara malaikat Jibril. Jibril disuruh jemput. Jibril jemput kekasihku Muhammad. Bawa naik ke pojok sini. Aku nak nyampaikan. Perintah zakat, haji, puasa, sedekah, malaikat Jibril yang turun ke bawah. Tapi perintah solat, Jibril yang disuruh turun ke bawah, Rasul disuruh naik ke pucuk. Saking kepentingnya perintah ini, Pak. Malah kalau wali kota nak ngasih perintah ke camat, kalau dia masih wakilkan dengan asisten, dengan protokol, berita tidak terlalu penting, Pak. Tapi kalau Pak Wali sudah suruh protokol jemput camat itu, bawa akan ke kantor wali kota, anak nyampe. Berarti berita yang nak disampaikan ini, wali kota sangat penting sehingga tidak mau disampaikan lewat orang lain, langsung. Makanya saya paling takut soal solat, Pak. 10 hari saya solat di impus, Pak. Semayang saya ustaz, tak mungkin aku tak semayang. Tapi wuduknya tak sempurna, tayamumnya tak sempurna. Karena di impus galau, Pak. Ngimbe masih bengkak tangan saya ini. Saya ini berita player ini nyebar, saya ceramah. Banyak kawan yang SMS saya, WA saya. Ustaz, kaget dulu lah ceramah tu, istirahat dulu. Ustaz belum sehat nian. Mungkin kan ibu nyengok aku ni masih pucat-pucat,
Bukan kurang sehat, lapar, belum makan. Tidak bu, tidak. Kamu tersinggung pula, nyap nasi pula. Tidak. Kelakar, aku ini memang hobi kelakar bu. Inilah hiburan aku ni. Kalau mendap-mendap di rumah, tambah pecah nak mati lah perasaan aku tu. No, ngelamun-ngelamun, bayangan malaikat maut terus aku ni. Makanya sudahlah mentu ke kataku, keluar aku. Makanya ngomong dengan kawan-kawan, buatlah jadwal. Kemana saya ceramah. Nah, 10 hari saya ngerasa solat tidak sempurna Bapak Ibu. Akhirnya saya ulangi lagi. Itu namanya qada. Qada solat. Sama dengan Bapak misalnya. Bapak baru taubat 10 tahun inilah misalnya. Semayang ni baru 10 tahun inilah. Sedangkan Bapak akil balik umur berapa Pak? Akil balik tu kalau dalam kitab Safinatun Najah mimpi basah Pak. Nah, umur berapa lah Bapak mimpi basah? Itulah. Jadi kalau kita mimpi basah itu akil balik. Kalau tertangkap basah, akil muhtar, tangkap basah itu namanya. Nah, kalau mimpi basah namanya akil balik. Anggaplah 11 tahun lah umur Bapak akil balik. Bapak sekarang umur 50. Baru solat 10 tahun. Berarti Bapak baru mulai umur 40 semayang. Berarti 40 kurang 11. 29 tahun. Berarti 29 tahun Bapak qada. Kalau belajar dengan guru ana di qada Pak. Karena ada orang yang ngomong, cukup solat taubat minta ampun dengan Allah. Ada orang ngomong macam itu Pak. Tetapi bagi saya solat ini hukumnya wajib. Jadi kalau kita tidak lakukan dia jadi hutang. Nafsul mu'minin mu'alaqatun bidaini hatta yuqda anhu. Jiwa raga seorang mukmin ini terkatung dengan hutangnya sampai dilunasi. Jadi Ustaz 29 tahun qada. Atau qada nyambung Bu. Misalnya setiap habis isya ibu bapak nak qada nyambung. Mulai dari maghrib, isya, zuhur, subuh, asar, qada kalau boleh. Kalau cak aku kan utangnya 10 hari Pak, bukan utang saya aku solat tapi ngerasa belum sempurna. 10 hari saya 2 kali solat jadi. Habis maghrib saya maghrib lagi, habis asar lagi, habis subuh lagi, habis isya lagi, habis maghrib lagi. Ada pertanyaan Ustaz, kan habis subuh itu tidak boleh solat lagi Ustaz. Di dalam kitab Safinatun Najah karangan Syekh Salim bin Abdullah bin Sumair dikatakan kalau dia mutakhadiman atau mutaakhiran itu diperbolehkan solat Pak Bu, habis subuh dengan habis asar. Kalau dia ada sebab, boleh. Yang tidak boleh itu macam ini. Ibu solat asar, bapak solat asar. Kata sebab, bapak semayang lagi, haram itu hukumnya. Waktu tahrim. Tapi kalau habis asar, bapak mengqada solat, mayar utang. Boleh bapak solat asar lagi. Namanya ada sebab mayar utang. Atau ada mayit, nak disolatkan habis asar. Boleh solat lagi. Kalau tidak boleh, mati Pak. Mana orang yang semayang kita habis asar dogoklah mayit itu dari ana jengkate nak semayang ke aku ni. Boleh ada sebabnya, ada mayit atau ibu melok pengajian habis asar. Ibu masuk ke masjid, kan kata Rasul ijadahal adukul masjid fala yajlis qabla yusalli rak'ataini. Kalau salah seorang di antara kamu masuk masjid, jangan dulu duduk sebelum salat sunat 2 rakaat. Itu habis asar padahal waktu tahrim, tetapi dalam kitab Safinah kan ada sebab. Ibu bapak dari luar masuk ke dalam, jangan langsung duduk, solat sunat dulu 2 rakaat, walaupun habis subuh atau habis asar. Jadi ada pertanyaan, ngapa Ustaz sudah solat maghrib di sana semayang lagi? Anak qada namanya. Maka kalau bapak ibu merasa punya utang, bayarlah Pak Bu. Kalau kita setengah mayar mati, kita sudah ada niat nak mayar Pak. 29 tahun bapak jadi punya utang, baru berjalan 10 tahun bapak mati, umur 50. Umur 50, kalau 29 tahun berarti 79 tahun. Tak tahu umur 60 lah laju. Kita sudah punya niat nak bayar dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Bahwa kita takkidkan ya Allah 29 tahun ke depan, mulai dari hari ini ana semayang qada ya Allah. Tak usah sunat lagi kalau nak qada. Ngapa gawe kita nak sunat? Kita ni nak bayar yang wajib lagi punya utang ibarat perahu tu. Sunat tu kan untuk nampel yang bocor. Ini ni perahu je nak kata, apa nak tampel? Mayanglah dulu yang wajib. Baik, qada habis ke lah. Sampai anak tinggal 3-4 hari lagi anak qada. Sampai 10 hari kalau anak diempus anak bayar. Kenapa anak takut, Pak? Karena kata Rasul awalu ma yuwasabu abdul yaumul qiyamati as-shalah. Yang pertama kali dihisab oleh Allah ni solat.
Kalau solat kita bagus, bagus sama ibadah yang lain. Kalau bahasa aku, solat itu metal detektor, Bu. Kalau bapak ibu masuk bandara, ya, masuk bandara, kalau yang di pojok ni bunyi, kan ada sinyal itu, Bu. Ya, begitu bapak masuk, wing 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 wing, apa je petugas bandara? Kalau dia bunyi, apa je petugas bandara? Mundur, mundur. Pasti ada mawak logam kawan. Ya kan? Kalau periksa, oh jam tangan, lepas dulu jam. Tak baca bapak lewat situ. Sampai bunyi di pojok ini hilang. Ibu bapak masuk lagi lewat, bunyi lagi, wing 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 wing. Kapan periksa rupanya? Cincin, lepas dulu cincin. Nah itu kan standarnya kan di rumah di bandara kan. Masuk lagi, wing 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 wing, masih bunyi. Apa lagi? Apa periksa ngantongi duit logam. Duit kerincing, ada nyosok 500. Ibu kantongi, bunyi itu, jangan main-main kalau di bandara. Keluar lagi ibu, mundur lagi suruh sampai tak bunyi. Ibu masuk lagi, masih bunyi lagi. Wing 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 wing. Apa lagi? Jam sudah, cincin sudah, duit sudah, perasaan sudah. Kalau katik lagi je gitu. Mundur lagi, maju lagi, bunyi lagi. Periksa dulu je petugas. Mungkin ibu ada logam di benda ibu. Dah katik pak. Periksa-periksa dah katik lagi. Mundur lagi. Kapan ibu maju? Masih bunyi. Bingsal ibu apalah. Oh, rupanya BH makin peniti. Kan ada ibu-ibu ni galak ni kan Pak. BH nak putus sambung ibu peniti. Jangan Bu bunyi itu. Serius aku ni tak main-main. Kali ibu nak berangkat cari yang baru beli dulu. Yo, jangan yang berpeniti itu Bu. Bunyi dia, jangan main-main. Karena kalau sinyal di pojok ini belum mati, bunyi wing-wingnya belum berhenti, ibu tak boleh lewat. Bapak tak boleh lewat. Itulah bahasana solat itu. Maka solat ini yang pertama kali dihisap oleh Allah. Allah belum periksa sedekah kamu, belum periksa haji kamu. Jam ini tepat tak jam ini Pak? Tepat. Soalnya jam kamu lain-lain, itu 3:30, ini jam 7. Iya, itu jam 8, jam berapa? Tepat ini Itu tepat. Banyak pula, banyak jam kacang hidup kalau ini. Ayo belilah baterai kamu ini. Jadi kalau bahasa aku Pak, solat ini amalan yang pertama kali dihisap oleh Allah. Kalau solat ini benar, baru haji diperiksa, zakat diperiksa, infak diperiksa, sedekah diperiksa. Makanya jangan main-main Pak perkara solat ini. Jangan perkara main-main. Man taraka salatan muta'amidan faqad kafara dzihara. Kata Rasul, siapa yang meninggal ke solat dengan sengaja, dia tahu hukum meninggal ke solat apa masih ditinggalkannya, faqad kafara. Maka dia sudah jelas-jelas kekafirannya kata Rasul. Saking hebatnya solat ini Pak. Makanya jangan main-main Bapak Ibu dengan perkara solat. Belajar mulai dari awal. Dari bab wudunya, dari bab airnya. Ada tak sini pelajaran fikih di musola? Ada pelajarannya. Siapa yang ngajar? Ustaz? Hasim Zamzam. Nur Hasim. Belajar fikih kan? Minta dari awal belajar. Belajar minta dari bab airnya nian. Air suci mensucikan, tidak mensucikan, air najis, mustakmal, air makruh, belajar. Karena tidak seluruh air itu bisa dipakai untuk berwuduk, Bu. Saya banyak menemukan ibu-ibu kadang berwuduk di bak mandi itulah, mandi di situlah, bercebok di situlah, mesing di situlah, baknya kecil. Tidak nyampe 2 kula. Maka itu hukumnya kalau dia kepercayaan najis mustakmal namanya, Bu. Ibu punya bak kecil cuman semeter, kali 1/2 meter misalnya. Kalau bak kan jarang ya masak kan. Itu ada cicak bemesing dari pojok itu Bu, nyampak ke bawah air itu. Air ini tidak boleh lagi dipakai wuduk Pak. Namun air ini air mustakmal, air yang tidak nyampe 2 kula, dia kemasukan najis. Kecuali kamar mandi Ibu baknya besar misalnya. 1,5 meter kali 1,5 meter misalnya, kali 1 meter ke bawah misalnya. Ya dah, lebih itu 2 kula. Kemasukan tai cicak tadi, ibu jingok, kalau dia bau, rasa dengan warnanya tidak berubah, buang ibe tai cicaknya. Karena kalau air yang lebih dari 2 kula, dia kemasukan najis, bau, warna dengan rasanya tidak berubah, maka dia suci mensucikan, bisa dipakai untuk berwudu.
Makanya ibu hati-hati ya yang bolak bodok di rumah. Ya. Kalau seandainya bak kamu kecil, ibu lebih baik tadai. Banyunya pakai ember, embek yang pakai tutup. Khusus untuk wuduk, maki di situ. Nak mandi, nak bercewek hari-hari, pakai di sini. Kenapa? Kita khawatir, kaget dipercik ke najis. Karena dalam hadis tadi sudah jelas. Wa in fasadat sairu kulluhu. Kalau solat kamu rusak, al wudu miftahu shalah wa sholatu miftahul jannah. Wudu itu kunci solat, solat kunci buka surga. Kalau sudah wuduknya tidak diterima, ya, airnya tidak benar, nak benarlah kamu berwuduk tidak diterima semayang. Kenapa? Airnya sudah tidak benar. Makanya bab ini minta nian bu sampai kamu paham. Ya. Air apa yang dipakai ini bisa berwuduk? Air suci mensucikan. Air pegunungan, mata air, air sungai. Sungai itu, kalau di dusun itu kan ada apa namanya? WC yang di pojok itu namanya tuh. Ya, WC yang di pojok itu ya. Ada orang mesing di WC itu. Ibu wuduk sebelahnya boleh, boleh. Walaupun di tempat itu tempat orang mesing. Kenapa? Karena air sungai itu air yang mengalir. Airnya suci mensucikan. Jadi walaupun di sini dia mesing, ibu wuduk di sini masih sah. Jangan dekat ego mercik pula setua itu. Mentang-mentang sah kamu tadai ini kan kerok pula lagi. Masa anak tu tai nyemplung dia ngalir, ibu wuduk semeter dari situ masih sah. Karena dia tidak terkotori. Ada bangkai misalnya mati di situ, ibu wuduk di sungai yang mengalir, di sungai Musi itu, tidak apa-apa. Airnya suci mensucikan. Ibu nak mandi wajib misalnya, di banyu tak cukup, melompat di sungai sah pak. Duit tak banyu tak katik sini, pergi kamu ke sini dekat Bombaru kan? Baca niat be nawaitu ghusla dirofil hadasil akbar Allah jamil badan lillahi taala. Berantu meloncat, keluar lagi sah sudah. Hilang najisnya pak. Apa namanya hadas besarnya? Agak tengah dikit teko kamu hilang. Makan buaya kamu. Boleh karena air sungai itu air yang suci mensucikan, atau air pegunungan, air dari mata air itu adalah air yang sah dipakai untuk berwudu. Boleh di dalam sungai itu dikobok. Mau nguntak lagi di situlah tuh boleh. Tetapi kalau dia air tidak nyampe 2 kula seperti bak tadi atau kamu menguasai ember, hati-hati. Kalau percikan najis waktu kamu nyuci masuk ke dalam ember itu, maka air itu sudah mustakmal namanya. Air mustakmal itu air yang tidak sah dipakai berwudu. Belajar pak bab ini. Sudah paham kita bab apa namanya airnya naik ke pucuk, belajar di bab wuduknya. Belum tentu bapak ibu ni wuduknya benar. Itu dalilnya Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Orang-orang yang beriman, kata Allah, kalau kau berdiri hendak solat, cucilah mukamu. Faghsilu wujuhakum. Cucilah muka. Bukalah kita kitab Hidayatul Hidayah. Dalam kitab Hidayatul Hidayah karangan Syekh Imam Al-Ghazali, batasan muka kata Imam Ghazali dari sini, Pak. Perhatikan. Dari ujung tumbuhnya rambut turun ke bawah sini, inilah disebut dengan muka. Dan ini hukumnya wajib. Kalau ada bagian muka ini yang tidak tercuci, maka hukum wuduknya tidak sah. Jadi kalau berwuduk itu nak benar nian bu. Ya, saya banyak perhatikan ibu-ibu ini kalau dia berwuduk. Apa dia itu namanya? Apa takut bedak luntur? Tak boleh. Maka berwuduk itu kalau mazhab Syafi'i pak, banyunya ini ditada ini kan, airnya ini naikkan ke pucuk, dorong. Makanya ibu tak boleh berwuduk di tempat kamar mandi lanang atau di tempat terbuka. Makanya musola harus buatkan pak tempat wuduk khusus perempuan. Karena kalau dia pakai jilbab masih dipakai berwuduk, tidak sempurna wuduknya. Dia harus buka jilbabnya. Karena air harus sampai di ujung tumbuhnya rambut seperti ini. Tada ini kan pak. Nah sekali hukumnya wajib, 2-3 kali hukumnya sunnah. Jadi kalau air banyak sampai 3 kali nyucinya. Kalau airnya sedikit cukup 1 kali, tapi pastikan seluruhnya basah dari ujung sini sampai ke ujung sini. Nah, ini harus perhatikan ya. Kalau mazhab Syafi'i seperti itu pak. Kalau Hanafi, Maliki beda lagi. Kalau nyuci rai ini apa namanya keranan air rai ini yang ditaruh. Ada kan kalau kamu di Mekah galak umroh pak. Mana ada wong yang wuduk kayak ini, cuman kita baik. Kalau wong sana wong Mekah wuduknya macam ini pak. Air ditaruh di sini, taruhnya mak ini. No.
Kita ni yang tak ngerti, kepanasan mama ini menggali. Padahal bukan kepanasan, memang mazhab Maliki cak itu mengajarkan, Hanafi macam itu. Yang disebut mencuci muka tu rai itu ditaruh di keranan. Kalau kita tidak mazhab Syafi'i, cukup banyunya ditadai baik, dilepas ke boleh atau sama banyunya ditarik ke pojok seperti ini, dorongkan ke sini. Ini disebut dengan muka. Wa aidiakum, dan kedua tangan marafik sampai dengan siku. Jadi mencuci air itu bukan macam ini Pak sebenarnya. Dari tangan sini naik ke siku. Dari ujung jari sampai ke siku, sampai. Kenapa bukan macam ini? Kalau dia macam ini, najis naik lagi ke sini. Tapi kalau kita tadakan air semacam ini, maka najis itu nyampaknya ke bawah. Tak boleh ibu nyuci batas ini. Karena ada batasannya siku. Ini siku ini batasan paling minimal Pak. Lebih boleh silahkan. Tetapi minimal batas siku ini. Dan ini hukumnya wajib dicuci dari sini ke sini Pak. Makanya Islam tidak ngajarkan Bu, pakai apa namanya itu, kutek. Tak boleh itu. Tak ada kena air wuduk, tak sah. Manjang ke kuku. Ngapa takut air tidak masuk ke bawah kuku ini? Menyebabkan bagian wajib dicuci tidak kena air. Maka hukum solatnya tidak sah. Makanya Bu, Pak, banyak wonge yang dia solatnya rajin tapi hidupnya masih susah Pak. Padahal janjinya Allah kalau wong solat itu rezekinya lancar, hidupnya aman. Tetapi ada wong yang solat rezekinya masih seret. Ngapo? Kalau anak galak ngomong, periksalah dulu solat kamu. Jangan-jangan ada yang tak benar Pak. Kalau ibarat instalasi listriknya ada yang konslet. Dari mana meriksanya Ustaz? Dari airnya. Benar tak banyu yang kau pakai wuduk ini? Oh, banyu sudah benar. Cara berwuduk aku benar tak? Oh, rupanya salah. Aku selama ini baik nyuci. Oh, pantaslah. Maka mulai sekarang beneri. Beneri wuduknya. Kalau hidup nak senang. Nyuci mukanya benar-benar, nyuci tangannya benar-benar. Wamsahu bi ru'usikum, menyapu sebagian kepala. Kalau menurut mazhab Syafi'i 3 helai rambut baik Pak, apa namanya, sudah cukup dibasahi. Makanya mazhab Syafi'i air boleh dilepaskan, boleh sama airnya dinaikkan ke sini. Disapukan ke sebagian kepala kita seperti ini. Ini namanya menyapu sebagian kepala. Lalu kemudian wa arjulakum ilal ka'bain, mencuci 2 kaki. Ka'bain ada batasan. Apa ka'bain itu? Mata kaki. Makanya memang masjid mushola harus menyiapkan tempat wudhu itu yang ada bangku sebenarnya Pak, yang bagus. Karena kalau wong tua-tua di pojok umur 50-60 geger kalau tegak ngangkat kaki sebelah itu Pak. Goyang no. Akibatnya dia nyuci cuma macam ini baik. Iya kan? Tak boleh padahal. Karena ibu harus ngangkatnya dari sini sampai ke sini. Harus diangkat galau itu. Di selo-selo jari ini ibu harus benar-benar dimasukkan. Makanya kata anak tak galak main-main Pak kalau bab solat ini. Ngeri gitu. Karena kalau diperiksa solat kita ni rusak. Dah katik guna sedekah. Haji, bolak-balik, zakat. Solatnya sudah rusak. Maka di bab solat ini Bapak Ibu harus benar-benar belajar. Mak mana hukumnya berwuduk yang benar? Tanyalah dengan ustaz pelajaran fikih. Kalau aku nak ngajar sekarang, tidak ada cukup Pak. Waktunya tidak cukup. Anak ni cuman karena ini nak nyambut Isra Mi'raj ni, aku tuh ngajak kamu sekalian. Aku nyelas ke tadi ngapa aku semayang apa namanya kodo tadi. Tanya dengan gurunya bab fikih, belajar. Mak mana cara apa namanya? Kalau belajar bab fikih Bu, selaras ke pengurus musola selaras ke di sini? Mazhab apa misalnya yang dipakai? Oh, kita mazhab Syafi'i Ustaz, carilah guru yang mazhab Syafi'i. Kaget kamu mazhab Syafi'i, bertemu guru yang ngajar fikih babnya Maliki, Hanafi, tak bertemu. Apa Ustaz beda-beda? Kalau mazhab Syafi'i, doa kunut ni sunnah hukumnya Pak. Kalau mazhab Maliki, Hanafi, tak kata doa kunut Pak habis solat. Beda dia. Wuduknya tadi yang aku omong tadi, caranya juga beda. Solatnya juga beda. Kalau mazhab Syafi'i takbir, Allahu Akbar, meletakkan tangan antara dada dengan pusat. Ini mazhab Syafi'i, Allahu Akbar. Di sini ngeletakkannya. Kalau Hanafi dia di pusat perut sini. Kalau Maliki taruhnya di dada sini Pak. Allahu Akbar. Dia enggak naruh sini. Itu mazhabnya Maliki. Ustaz aku tak kata mazhab, dah baca solat ini kita ni buyan, hafal hadis laida, hafal Quran laida, ilmu fikih tak kata.
Tak usah cak kepakaman ni, tak bermazhab-mazhab. Nak melok siapa kamu? Ada aku ketemu orang macam itu, Pak. Aku tak mazhab. Kalau kita pinter, ahli tafsir. Sekarang kan nak ngomong. Dalam Al-Quran tadi apa? Fagsilu wujuhakum. Cucilah mukamu. Pacak kamu nafsirkan ayat ini. Yang sebut dengan muka itu di mana? Kita tahunya dari mana? Dari Imam Ghazali. Imam Ghazali itu siapa? Imam Ghazali itu ulama tasawuf, mazhabnya Syafi'i. Oh, berarti kita tahunya batasan muka ini dari sini, dari sana, dari Imam Syafi'i, dari Imam Ghazali tahu dari Imam Syafi'i. Nyambung ilmunya. Kalau kamu dari siapa? Dari aku dewek sini je malaikat berdempang kau dewek. Kau ngaji tak tamat-tamat, baru Iqra 5 macam-macam. Maka belajar Pak mazhab. Tidak wajib bermazhab, tidak wajib. Tetapi kalau kita tak bisa, mak ini Pak mazhab tu biar kamu gampang memahaminya. Ibu nak ke Lahad, atau nak ke Marinim, ibu nak pergi ke Lahad, jalan tak tahu bapak. Ngawak mobil dewek tak pernah Pak. Ngawak mobil dewek tak pernah, apa namanya, pergi dewek tak pernah, jalan tak tahu. Maka yang paling aman cak mana Pak? Yang paling aman cak mana? Naik travel, cari travel jurusan Lahad, bayar 150, bapak tidur sampai Lahad. Bangun ni wong, pak bangun Pak, nyampe Lahad. Itu namanya mazhab. Tapi kalau ibu tak tahu jalan, macam-macam nak berjalan dewek, aku sudah Pak macam-macam nak nyemput bini aku di Lahad. Pas sampai Marinim kan ada simpang belok kiri. Begitu belok kiri harusnya ke kanan, dia ada jembatan untuk nyampe ke Lahad. Aku telantum ke lurus baik sampai simpang Meo baru sadar. Puji kalang ke jauhnya Lahad ini. Turun aku tanya, Pak, jalan ke Lahad kemana? Ya Allah bapak lah jauh lewat, ada jerambat tadi nak kanan. Walah, balik lagi mundur. Itu akibat nak macam-macam. Kita tak tahu jalan nak nyoba-nyoba. Jadi mazhab tu Pak, kita melok Imam Syafi'i. Ngapa kau takbir macam ini? Aku belajar dari Ustaz Ali. Aku dipanggil. Salih sini, kau ngajar ke sini. Yo, aku belajar dari guru aku, Kiai Haji Ibrahim Thayyib. Ibrahim Thayyib dipanggil. Oh, sampai ketemu mazhab Syafi'i. Jadi kita tak ada katik beban Pak. Tapi kalau kamu pintar, ahli fikih, lajulah mazhab kamu dewek, boleh. Karena tak baca kalau tak mazhab bingung. Kalau Imam Syafi'i ngajarkan solat dari berdiri macam ini. Allahu Akbar nak sujud. Kalau mazhab Syafi'i mendahulukan dengkul Pak duluan. Allah. Baru tangan, baru raih. Ini mazhab Syafi'i. Berbeda dengan Maliki atau Hanafi kalau di Mekah. Yang dicampak ke tangan duluan. Allah. Baru dengkul, baru raih. Beda tak? Beda. Syafi'i nyampak ke dengkul duluan, Maliki Hanafi nyampak ke tangan duluan. Kamu tidak bermazhab, campak ke raih duluan, pecah. Kita kata mazhabnya, bingung nak melok siapa. Maka daripada itu belajar maksud anak itu. Kalau kita tidak belajar, taruh Pak. Karena apa? Karena bab awal yang harus dipegang tadi, awalu ma yuhasabu abdul yaumul qiyamah as-shalah. Hari kiamat kaget, yang pertama kali diperiksa oleh Allah belum zakat kamu, belum haji kamu, belum sedekah kamu, belum amal baik kamu yang lain. Yang pertama kali dijingok oleh Allah salat. Ditimbang dulu salat kamu. Fa in hasunah kulu. Kalau salat kamu sudah bagus, sedekah bagus, haji bagus, zakat bagus, aman galau. Makanya salat ini menjadi bagian yang paling penting Pak Bu untuk kamu pelajari. Penting ini, sangat penting. Maka jangan main-main di bab solat ini. Perhatikan nian, minta pelajari nian. Mulai dari airnya, mulai dari tata cara berwuduknya. Mak mana wuduk yang benar, mak mana solat yang benar, dari mulai takbirnya. Makanya Ustaz tadi selaras ke? Kalau kamu mazhab Syafi'i, cari Ustaz Kiai yang mazhabnya Syafi'i, Ahlussunnah wal Jamaah. Maka selaras dia dengan pelajaran yang kita terima. Kalau mazhab Syafi'i Pak, ngangkat tangannya waktu ilallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Mazhab Syafi'i makruh menggerak-gerak ke tangan. Tidak boleh, mantap baik dia. Sampai innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Ingat salam ni Pak ada yang wajib dijawab,
ada yang tak wajib dijawab, ada yang kita tak galak dengar jawapan. Tidak seluruh salam ni wajib jawab. Kalau aku nak ceramah tadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu wajib dijawab salam aku tu. Itu namanya salam yang wajib dijawab. Ada salam yang tidak perlu dijawab. Salam mung semayang ni. Jangan kaget imam salam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu bawa belakangnya, Waalaikumsalam, masuk. Batal semayang kamu laju. Itu salam yang tidak perlu dijawab. Imam Assalamualaikum, apa Assalamualaikum juga. Ada salam yang kamu tak galak dengar jawapannya. Salam kapan? Salam waktu masuk kuburan. Assalamualaikum ya ahlal kubur. Wa inna insyaallah bikumul lahiqun. Tak usah nak dengar jawapan. Waalaikumsalam. Jatuh di. Melompat gitu. Jangan main-main. Jadi ada salam yang perlu dijawab. Ada yang tak perlu dijawab. Ada yang kita tak galak dengar jawapannya. Jangan nak jawab galau. Tak boleh bergerak-gerak menurut mazhab Syafi'i. Mantap. Berbeda dengan Maliki Hanafi. Mereka menggerakkan tangan. Ada yang ke pucuk ke bawah. Ada yang muter macam ini Pak. Dan ini tak boleh main-main kamu. Tak boleh pasing puter. Dia ada kapan naik ke pucuknya. Kapan turun ke bawahnya. Kapan muter kanan. Kapan muter kiri. Ada pelajarannya itu. Maka ketika bapak ibu belajar. Tidak gelisah. Ada yang samping kamu sholat. Allahu Akbar. Sudah aman lah itu, ibu tahu. Kalau ibu tak belajar, Allahu Akbar. Di pucuk rupanya. Apa nyengok orang sebelah di bawah, Allah turun lagi. Ujung main ini. Jemlekat mayang ngapo, mama ini kerok ini. Ngapo karena tidak belajar. Tapi kalau ibu belajar, bapak belajar aman. Mantap kamu tuh. Allahu Akbar. Syafi'i, karena aku belajar dengan Ustaz Ali. Sebelah Allahu Akbar Maliki, Allahu Akbar Hanafi. Batal pula semayang macam ni. Jadi jangan pula mentang-mentang sudah ditunjuk tahu ilmunya ni Allahu Akbar. Kaget kapan orang sebelah takbir Maliki. Dosa semayang. Maka kalau kita belajar tu aman. Perbedaan di dalam solat itu namanya khilafiyah. Biasa, tidak usah dipermasalahkan. Sunut tak kunut, sudah itu sunnah Pak. Tak usah kita bahas. Yang penting kamu tu melok siapa, belajar dengan siapa. Makanya diselaraskan. Cak di masjid ana Likmal. Ana ketua masjid. Mazhabnya Syafi'i Ahlussunnah wal Jamaah. Seluruh kiai penceramah-penceramah ana ambil Ahlussunnah wal Jamaah kalau sehingga jamaah ini tidak bingung. Agak yang ini ngajar ke ini, yang ini ngajar ke ini, yang ini ngajar ke ini. Yang mana jemaah ini yang benar? Sama pecah kultum tarawih. Itu kalau kita tak selaras, pening pala jemaah mumpa. Ngapo? Uji imam penceramah ini. Wetir itu 21 yang benar. Anu menurut mazhab ini. Udah, besok penceramah lain lagi pula. Wetir itu yang benarnya 3 rakaat sekali salam. Ini uji jemaah ini yang mana yang benar? Padahal benar galau Pak. 3 rakaat 2 kali salam boleh 21. Kalau mazhab Syafi'i Pak, kalau nanya dengan anak witirnya 21. Salatul lail masna. Karena kata Rasul salat malam itu 2-2. 2-1. Boleh 3 rakaat sekali salam. Boleh juga tanpa tahiyat. Selesai 3 salam. Boleh. Yang tak boleh itu 3 rakaat tidak salam-salam. Itu yang tak boleh. Nak 3 rakaat 2 kali salam 2-1 boleh. Nak 3 rakaat sekali salam juga jaturi. Banyak Pak babnya. Saya hanya buka. Tak usah pula nak nyuruh aku ceramah sini. Jauh aku dari Dipai nak ke Tiga Ilir sini. Di sini banyak kiai. Sini ada Kiai Jawawi, anak Kak Fauzi, anak Kiai Jawawi. Belajar sini fikih. Minta dengan mereka-mereka yang balik-balik di daerah sini. Belajarlah dengan mereka. Minta bab fikih. Banyak Ahlussunnah wal Jamaah. Kalau tak tahu, nanya sama anak Ustaz siapa-siapa. Ustaz ini mazhabnya apa. Jangan sampai. Karena sekarang banyak Pak. Banyak orang ahli agama ini rupanya lain tebok, lain benana dengan kita. Sehingga kemudian palak kita jadi pening. Kita semayang cak tadi ku jenguk kamu tadi berwirid habis solat, berarti mazhabnya Syafi'i di sini Pak. Ana jenguk tata cara solat kamu tadi, ana jenguk ini berarti di musholah ini mazhabnya Syafi'i sama dengan kita Ahlussunnah wal Jamaah. Sekarang sudah banyak habis semayang sedieman. Iyo jemaah yang pinter berwirid dewek, jemaah yang bujan baru nak taubat ni bingung macam apa ini. Ujung buka HP baik di pening kepala banyak itu. Makanya jangan main-main bab solat, belajar nian, cari nian guru, simak nian ilmunya, buka nian kitabnya,
maka kita jadi paham ya. Insyaallah mudah-mudahan manfaat. Bapak Ibu silakan follow di akun Instagram saya karena setiap Rabu malam Kamis saya ceramah ini di live-kan. Jadi ada 3 acara yang saya di live-kan. Kamis malam Jumat di rumah saya, kajian kitab Al-Hikam sekarang. Kemudian habis Isya, hari Sabtu pagi jam 8 saya live lagi juga. Kajian umum Rabu malam Kamis Bikar Maghrib. Ini insyaallah kami akan belajar kitab nanti ke depan. Tapi karena saya baru sembuh, saya masih umum temanya ini yang sudah ke-17 ya. 17 ini. Ini sudah yang ke-17 musola dan masjid kita kunjungi. Nanti untuk ke depan saya akan pakai kitab mungkin Safinatun Nadza atau mungkin Bidayatul Hidayah, nanti akan bertata. Jadi ibu-ibu kan tak bisa nak nuntuti aku terus marah laki kamu kage. Maka ibu bisa apa maghrib macam ini Rabu malam Kamis buka Instagram saya ya. Buka Instagram saya, ibu bisa menyimak dari rumah live bersama saya. Buat bapak-bapak yang punya motor melok ya Pak. Nanti di Instagram saya biasanya diumumkan di mana saya Rabu malam Kamis depan. Gas motor, melok ngaji keliling sama kami. Ini rombongan ini ada baju biker pakai Pak. Tak katik baju biker, baju kamu lah. Yang penting berbaju Jangan tak baju. Aku kata mau jemaah Ustaz Ali gila kan rumahnya Yang penting pakai baju dah. Melok keliling kami ni Pak, keliling ini Pak. Nikmat juga Pak rupanya. Tanyalah sama budak-budak. Ngaji keliling ni nikmat Pak rupanya. Biasanya kan orang nak minta ana ceramah Pak. Saru. Dak baca ini minta orang Isra Mirat. Penuh galo jadwalan ada baca. Kamu ku datang dewe, tidak kamu minta. Cuman alhamdulillah pengertian pula ada susu alhamdulillah ini Buat juga kita minum malam ni alhamdulillah. Jadi kami dari Rabu ke malam Kamis khusus kami Pak. Khusus kami yang mendatangi masjid, mendatangi musola. Ini koordinatornya Win. Kalau ada masjid musola yang minta, lapor ke beliau. Nanti didata sama dia. Kami pindah-pindah. Kemarin kami ke seberang Tangga Buntung daerah Ketapati kemarin. Dari Ketapati, Hulu, kami ngilir lagi ke sini, dari ngilir Ngulu. Itulah keliling. Insyaallah mudah-mudahan seluruh masjid musola sekota Palembang ini bisa kami kunjungi lewat Bikar Maghriban ini Jadi buat yang bisa melok tuntuti di mana kami ceramah, yang tidak bisa melok lewat akun Instagram saya. Follow Kemas Muhammad Ali ikutin. Insyaallah Bapak Ibu akan selalu tahu kegiatan-kegiatan tausiah saya yang selalu di-share oleh kawan-kawan di media. Doakan kami istiqomah tetap berada di jalan Allah. Bikar Maghriban ini kawan-kawan ini mu'alafati qulubuhum, wong-wong yang hatinya masih nak dijinakkan oleh Allah. Ini baru setengah-setengah taubat kalau mereka ini. Baru nak diajak jalan Allah budak-budak muda ni daripada mereka nongkrong-nongkrong di luar, lemak melok kita ngaji. Jadi kayak ajak dulu Pak. Mereka ni ngusul Ustaz bermotor Ustaz keliling, payu bermotor Lajulah kamu jika aku bermobil, demam aku bermotor. Gara-gara bermotor lah kemarin balik menggigil badan aku langsung. Jika kamu bermotor aku bermobil tadinya saya nak melok bermotor Pak Bu. Lama tidak bermotor rupanya anginan Pak, tak kuat. Dulu melawan aku ni di bawah 40, sekarang 42. Rupanya umur ni Pak tambah tua, tambah terasa gitu tak baca nian cuman umur tak ada tentu yang penting badan sehat, duit banyak. Kalau buntu nak terasa nian itu. Biar muda-muda masuk angin tu lah begitu buntu Alhamdulillah, menganai dah alhamdulillah banyak dia Kalau mudah-mudahan manfaat, ada salah minta maaf, ada Allah minta ampun, tertutup dengan doa. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa qalbin la yas'a wa amalin la yurfa' wa du'ain la yusma'. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarraqna min ba'dihi tafarraqa mubaraka ma'suma. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Qad subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.